Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PKU Putri Antasari. Bersama saya Aida, mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Kali ini kita akan membahas topik yang benar-benar menarik untuk dibahas nih teman-teman. Apa itu? Tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Sebelumnya aku mau nanya nih teman-teman sama kalian, apa sih mencintai diri sendiri itu? Sudahkah kita mencintai diri kita sendiri? Pentingkah kita untuk mencintai diri sendiri? Dan apa aja langkah yang bisa kita tempuh agar kita bisa mencintai diri kita sendiri? Dan semua pertanyaan ini akan kita kupas tuntas di podcast kali ini. So, stay tuned and happy watching! Bicara tentang self-love nih teman-teman, kita semua pasti udah pada tahu kalau yang namanya self-love berarti mencintai diri sendiri. Apa sih mencintai diri sendiri itu? Mencintai diri sendiri ialah menerima diri sendiri apa adanya, atau bisa nyaman 100% dengan diri yang kita miliki ini. Orang yang memiliki rasa self-love yang tinggi akan mensyukuri apa adanya dirinya, punya rasa percaya diri yang tinggi, dan punya self-esteem yang baik nih teman-teman. Berbeda dengan orang yang memiliki rasa self-love yang rendah. Biasanya mereka akan kurang percaya diri karena kurang menerima terhadap dirinya sendiri, tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki, dan yang parahnya, orang-orang ini akan memiliki self-esteem yang gak bagus. Sebelumnya nih, buat yang belum tahu apa sih self-esteem itu, self-esteem adalah istilah dalam psikologi yang berkaitan erat dengan yang namanya kepercayaan diri. Self-esteem itu adalah rasa keberhargaan diri atau evaluasi secara menyeluruh tentang semua hal yang ada di dalam diri. Jadi bisa dikatakan bahwa self-esteem ini tentang seberharga apa sih kamu di mata kamu sendiri. Ketika ada pertanyaan nih teman-teman, pentingkah untuk mencintai diri sendiri? Ya jelas jawabannya penting banget. Orang yang biasanya bisa mencintai dirinya sendiri itu lebih percaya diri, lebih bisa mengenal dirinya, dan pastinya adalah orang yang dikenal dengan positive person atau orang yang positif, bukan orang yang suka insecure. Insecure? Apa itu insecure? Insecure adalah orang yang kurang bersyukur, tidak puas dengan dirinya, tidak percaya dengan dirinya sendiri. Orang yang suka insecure ini memprihatinkan loh teman-teman. Biasanya dia suka membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Manusia itu emang gak pernah puas sih, tapi kita harus menyadari nih, yang namanya kepuasan itu gak ada batasnya. How much is too much? Jadi, please stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya teman-teman. Kita harus menyadari bahwa setiap orang dilahirkan dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Gak ada yang sempurna, nobody is perfect loh. You weren't born to be real, not to be perfect. Kamu dilahirkan untuk menjadi nyata, bukan untuk menjadi sempurna. Jadi, hilangkan insecure kita ya teman-teman, yang akan berdampak dengan mindset healthy kita. Emang berefek sama kesehatan mental kita? Berefek banget loh teman-teman. Orang yang suka insecure itu akan fight or flight, atau lari dan tenggelam dalam kesedihan yang tak berujung. Karena kenapa? Karena rasa insecure tadi yang akhirnya bisa membuat dia stres dan bahkan gangguan jiwa. Dan orang yang tenggelam dalam rasa insecure-nya tidak akan bisa berkembang loh teman-teman, karena dia sibuk memikirkan kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Jadi insecure itu nggak baik. Insecure nggak baik kalau berlebihan. Value insecure bisa menjadi bagus kalau misalnya dengan rasa insecure itu kita bisa belajar dan mengimprove kualitas diri kita. Misal nih, kita insecure sama prestasi orang lain.
ya kita improve kualitas belajar kita improve skill kita, agar kita juga berprestasi seperti orang lain. Bukannya malah merundung diri terhadap kekurangan yang dimiliki. Gini nih teman-teman, bisa jadi loh kekurangan yang kita miliki adalah kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Maka dari itu, kita penting banget untuk yang namanya bersyukur, bukan merasa insecure. Nah, dengan bersyukur, kita akan dengan mudah menerima diri kita apa adanya. Dan akhirnya bisa menambah rasa self-love kita terhadap diri kita sendiri. Emang gak mudah sih untuk bisa langsung mencintai diri sendiri. Maka dari itu, jadikan setiap langkah kita, setiap hari kita adalah perjalanan atau petualangan untuk menemukan rasa self-love itu. Nah, langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menumbuhkan rasa self-love itu, teman-teman? Pertama dan yang paling utama, kenali diri kita. Kenali kekurangan dan kelebihan kita. Kita bisa membuat mind mapping misal untuk membantu kita memilah mana kekurangan dan kelebihan kita. Kemudian, ini yang paling penting nih teman-teman. Ubah apa yang bisa kita ubah dari kekurangan kita. Dan terima apa yang tidak bisa kita ubah dari kekurangan kita. Improve kelebihan kita. Aku yakin kita semua punya potensi dalam diri kita. Potensi yang luar biasa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita. Dan jika kita belum menemukan potensi itu, jangan pernah menyerah. Karena itu tidak akan pernah sia-sia jika kita benar-benar berusaha. Akhirnya kita sampai di penghujung podcast nih teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast sederhana ini. Mari sama-sama belajar untuk bisa lebih mencintai diri sendiri. Jangan menyerah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.